Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Nana juga dia keluar dari kontrakannya Dewa. Dewa juga sangat kaget. Nana keluar dari kontrakannya dan meninggalkan dirinya. Lalu Nana sudah pergi, terlihat Dewa juga menyesal sudah memarahi Nana dan dia juga mewek sambil dia memegang kepalanya sambil memanggil-manggil Nana. "Kenapa kamu meninggalkan saya, Nak?" kata Dewa sambil dia mewek. Lalu di sisi lain Nana dia juga berjalan di jalan raya sambil dia hujan-hujanan. Dia juga sambil membawa koper. Lalu Nana juga dia sambil melamun, teringat terus omongannya Dewa yang telah mencaci maki dirinya dan yang menyangka dia berbuat apa-apa sama Pak Fajar. Di sini juga terlihat Nana juga dia duduk dulu berhenti sambil dia melamun di trotoar jalan. Tiba-tiba pas dia lagi melamun sambil hujan-hujanan, datanglah rombongan Neta. Lalu Neta juga dia memanggil Nana. Di sini Nana juga sangat kaget dan senang, dan Neta juga dan rombongannya dia membawa Nana ke tempat Neta. Di sini Nana juga dibawa oleh Neta ke kos-kosannya dia. Singkat cerita, Nana juga sampailah ke tempatnya Neta dan di sini Nana juga langsung dibawa ke kamarnya. Di sini Neta juga ngomong kepada Nana, "Kamu pokoknya istirahat dulu di sini. Besok kita akan mencari Junior. Kumpulkan tenaga kamu, jangan banyak pikiran," kata Neta kepada Nana. Lalu Neta juga dia pergi dari kamarnya Nana dan Nana juga di sini langsung dia sembahyang malam untuk minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Lalu keesok harinya di sini Neta juga dia mendapat info dari temannya bahwa ada bayi yang mirip Junior lagi dibikin jadi tukang pengemis. Di sini juga Neta juga melihatkan foto itu kepada Nana. Lalu Nana juga dan Neta juga dia akan pergi ke tempat itu. Lalu di sisi lain terlihat di sini Dewa yang lagi mencari Nana, dia juga lagi membawa motor ngebut. Tiba-tiba ada bambu yang menghadangnya di jalan. Lalu Dewa juga langsung mental dan Dewa juga langsung yang koyot, dia juga langsung nyuksruk di jalan karena menabrak kayu yang dihadangi oleh rombongannya si Kehe Tony, yaitu suruhan si Tangkurak, si Nurus Tunjung, si Priska. Lagi Dewa pas membuka helm dia juga langsung bangun, ternyata itu adalah rombongannya si Kehe Tony yang pakai tergos. Terjadilah perkelahian antara Dewa sama anak buahnya si Kehe Tony. Terlihat di sini di sisi lain si Nurus Tunjung, si Tangkurak, si Priska sangat senang karena Dewa lagi dikeroyok sama anak buahnya si Kehe Tony, yaitu suruhan dirinya. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain di sini terlihat si Alia, si Hildatel yang dia kukulutu kepada Pasha karena diusir sama Pasha dari kos-kosannya. Dia sangat kaget melihat Dewa yang lagi dikeroyok oleh anak buahnya si Kehe Tony. Lalu si Alia, si Hildatel juga langsung mengambil balok kayu dan dia juga langsung membabi buta. Dia langsung menghajar anak buahnya si Kehe Tony dan membantu Dewa. Terlihat si Nurus Tunjung, si Priska juga dia sangat kaget dan dia juga dia ngomong sendiri, "Kenapa ada si Alia, si Hildatel di sini?" ke atas si Nurus Tunjung, si Priska. Lalu terlihat di sisi lain si Kehe Tony dia sangat marah karena dia juga kena pukul sama si Alia, si Hildatel. Lalu si Alia, si Hildatel juga langsung dia memukul teman-temannya. Lalu Dewa juga langsung mengambil si Alia, si Hildatel, dia juga dibikin alat oleh Dewa. Lalu singkat cerita di sini pas lagi pertengkaran berjalan di sini Dewa melawan anak buahnya si Kehe Tony. Tiba-tiba Nana sangat kaget melihat Dewa yang lagi dikeroyok. Lalu dia juga turun dari motor dan membuka helm. Pas dia lagi melihatin di sini ada si Alia, si Hildatel. Lalu rombongan Cakarpin juga membantu Dewa. Lalu di sini Nana juga dibikin alat oleh Dewa untuk mengalahkan anak buahnya si Kehe Tony. Terjadilah di sini pandang-pandangan. Pas lagi pandang-pandangan Dewa sama Nana, tiba-tiba si Kehe Tony akan membokong menusuk Dewa dari belakang, tapi si Alia, si Hildatel dia mendorongkan Dewa sama Nana. Terjadilah si Alia, si Hildatel kena tusuk si Kehe Tony. Di sini si Nurus Tunjung, si Tangkurak, si Priska juga di sini sangat kaget kenapa ini jadi salah sasaran, kata si Nurus Tunjung, si Priska.
Singkat cerita, si anak buah si Keton juga dia pergi dari tempat itu, dan si Alia si Atel juga dibawa sama dewa ke kontrakannya. Lalu Nana juga sama rombongan Cakarping juga dia mengikuti dewa, dan si Nurus Tunjung si Priska juga dia mengikuti dewa ke tempat kontrakannya dewa. Di sini dewa juga sampai, dan dewa juga mengasihkan obat kepada si Nurus Tunjung, si Alia si Atel. Lalu di sini datanglah Nana. Tadinya si Alia si Atel minta diobatin sama dewa, tapi Nana dia ngomong kepada si Alia si Atel. Tapi pas Nana ngomong kepada si Alia si Atel, malah dewa dia mencaci maki kepada Nana. Lalu terlihat dewa juga dia sangat membuat Nana marah, dan di sini Nana juga benar-benar sudah marah dan sudah keterlaluan dewa ngomong sama dirinya. Lalu Nana juga langsung menampar mukanya dewa sampai ngabang kieu. Di sini Nana juga sudah menampar suaminya yaitu dewa sambil dia ngomong kepada dewa sambil dia mewek. Lalu dia juga sudah dia ngomong kepada dewa, dia juga langsung mengobatin si Alia si Atel. Pas sudah ngobatin si Alia si Atel, dia juga langsung pergi meninggalkan dewa. Lalu Nana juga sama Neta juga pergi dari kontrakannya dewa. Di sini si Alia si Atel pas dia sudah pergi, si Alia si Atel minta diantarkan ke kontrakannya ke sama dewa. Di sini dewa juga bukan mengantarkan si Alia si Atel, malah si Alia si Atel dititipkan ke ojek. Lalu si Alia si Atel juga dia sangat marah kepada dewa, dan di sisi lain terlihat si Nurus Tunjung, si Tangkurak, si Priska di sini sangat senang melihat si Alia si Atel dititipkan ke ojek sama dewa. Lalu dia juga keluar dari tempat persembunyiannya, dia akan pergi dari tempat itu. Tiba-tiba kakinya ditajong dan dia juga nyuksruk di bawah. Lalu tiba-tiba datanglah di situ ada warga akan menolong si Nurus Tunjung si Priska. Tapi si Priska dia sangat marah, dia juga langsung mengusir orang yang akan menolong dirinya. Lalu di sisi lain di sini Neta juga sama Nana juga berhenti di sebuah kafe untuk istirahat dan untuk makan dulu sebelum melanjutkan mencari Junior. Lalu dia juga berhenti di kafe itu dan dia juga langsung masuk ke dalam kafe itu. Lalu di sisi lain di sini orang yang punya kafe itu di sini dia di rumahnya lagi mengasuh Junior, dan suaminya ngomong kepada istrinya, pokoknya Junior ini jangan dibawa ke kafe, nanti ketahuan sama Mr. Alligator, kita bisa kemarah, kata suaminya kepada istrinya. Singkat cerita di sini juga suaminya juga dia pergi ke kafe karena rumah sama kafe itu tidak jauh. Lalu pas di sini suaminya sudah pergi ke kafe, istrinya juga dia pergi dulu ke belakang untuk mengambil susu Junior. Dia juga meninggalkan Junior di tengah rumah sendirian. Lalu suaminya juga sudah sampai ke kafe, dan di sini Nana juga dan Neta juga sudah beres makan, dan Nana juga dia pamitan dulu kepada Neta mau ke toilet. Lalu Nana juga menanyakan ke orang yang punya kafe itu, dia menumpang ke toilet. Kata Nana kepada yang punya kafe itu. Tapi di sini yang punya kafe itu dia ngomong kepada Nana, kebenaran toilet di sini lagi rusak. Mendingan kamu ke toilet di rumah aja, ini tidak jauh dari sini, di sebelah, kata yang punya kafe itu kepada Nana. Singkat cerita, Nana juga sudah ditunjukkan jalannya ke sama orang yang punya kafe itu. Dia juga pergi. Pas di depan pintu yang punya kafe itu di rumah, dia sangat kaget dan dia juga berhenti melihat ada bayi. Dia juga teringat sama Junior. Nana di sini penasaran, dia mau melihat bayi, dia juga langsung masuk ke rumah. Pas lagi dia masuk ke rumah, dia melihat bayi itu, dia sangat kaget dan terkejut dan juga dibikin dia senang karena bayi itu adalah Junior yang selama ini dia cari. Terlihat bayi ini juga Junior juga bebelengehan kepada Nana, dan Nana juga melihat ada tanda di bahunya Junior. Besar kemungkinan di sini Junior juga akan ketemu sama Nana dan Neta. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada,
Yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.